Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tajwid TV. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita akan mengurai hukum-hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Kali ini kita akan membahas suratul fil, surah Al-Fil, hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Fil. Seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai mengurai hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Fil. Kita mulai dari ayat pertama. Alam tara, mim sukun bertemu dengan ta dibaca izhar. Alam tara dibaca jelas mimnya karena dihukumi izhar syafawi. Huruf mim bertemu dengan ta. Alam tara kaifa fa. Kaifa huruf lin dan memiliki sifat lin, akan tetapi tidak dibaca mad menurut riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah. Fafa'ala rabbuka, kaifa fa'ala rabbuka, ba bertasydid. Setiap huruf yang bertasydid ditahan satu harakat kecuali nun dan mim. Jika nun dan mim bertasydid maka harus ditahan dua harakat. Adapun selain itu maka cukup ditahan satu harakat untuk menjaga huruf yang telah masuk ke dalam huruf berikutnya. Fa'ala rabbuka bi asha, sad harus mengalir asha karena memiliki beberapa sifat, di antaranya adalah yang pertama mengalirnya nafas asha. Kemudian yang kedua mengalirnya suara asha langsung nyambung ke huruf ha. Kemudian juga lidahnya harus diangkat karena memiliki sifat isti'la. Setelah diangkat maka ditempelkan ke langit-langit karena memiliki sifat itbaq. Bi asha, ha dipanjangkan dua harakat karena dihukumi mad tabi'i. Seluruh huruf mad tabi'i dipanjangkan dua harakat. Bil fil, lamnya harus dibaca jelas karena dihukumi izhar qamariyah. Fil, mad arid lis-sukun. Mad yang berpaling mad dibaca panjang, mad arid lis-sukun panjangnya 2, 4 sampai 6 harakat. Kenapa sampai 6 harakat? Karena arid artinya berpaling, lis-sukun kepada sukun. Maksudnya bagaimana? Jika ada huruf mad bertemu dengan huruf sukun karena diwaqafkan, maka dipanjangkan sampai 6 harakat. Boleh nggak dibaca 2 harakat? Boleh. Jadi mulainya dari 2, 4 sampai 6 harakat. Tapi para ulama biasa menggunakan 4 sampai 6 harakat. Alam yaj'al, alam
Alam yaj'al, mim sukun bertemu dengan ya dihukumi izhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan ya dihukumi izhar syafawi. Syafawi harus dibaca jelas mimnya. Alam yaj'al, alam jim memiliki sifat qalqalah yang harus dipantulkan, baik dalam keadaan sukun asli maupun sukun karena diwaqafkan. Yaj'al kay, lam sukun terdapat pada fiil bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali lam dara, maka dihukumi izhar. Jadi lam di sini harus dibaca dengan jelas. Yaj'al kaidahum, kaidahum, huruf lin dan memiliki sifat lin, namun tidak diucapkan seperti mad, ya, tidak dinamakan mad. Cukup hanya sifat lin dan huruf lin saja. Kenapa? Karena tidak dalam keadaan waqaf. Dibaca karena wasal, ya, dalam keadaan wasal, makanya tidak dihukumi mad lin. Kaidahum fi, dahum fi, hum fi, mim sukun bertemu dengan huruf fa. Huruf mim sukun bertemu dengan huruf fa. Hati-hati mengucapkan huruf mim bertemu dengan fa. Kenapa harus hati-hati? Karena memiliki kedekatan, ya, kedekatan makhraj. Jadi mim bertemu dengan fa ini dihukumi izhar, ya, izhar syafawi, dibaca jelas. Kaidahum, hum fi, tidak boleh dibaca kaidahum fi, tidak boleh didengungkan, tidak boleh disamarkan, harus dibaca jelas, mimnya jelas, fa-nya juga ikut jelas. Kaidahum fi tadlin, dadnya tidak boleh dipantulkan karena tidak memiliki sifat qalqalah. Namun perlu diperhatikan pengucapan huruf dad. Ya, pertama, tidak mengeluarkan nafasnya ditahan, kemudian lidahnya diangkat sampai mengenai langit-langit bagian atas, karena memiliki sifat isti'la dan sifat itabaq. Ditebalkan, lil, panjang sampai 6 harokat karena dihukumi mad arid lis sukun. Wa arsala, ra sukun sebelumnya fathah harus dibaca tebal, dihukumi tafkhim. Ra sukun sebelumnya fathah dihukumi tafkhim. Wa arsala alaihim, sifat lin dan huruf lin tidak dinamakan mad karena dibaca dalam keadaan wasal atau bersambung. Alaihim ta, mim sukun bertemu dengan huruf ta dibaca jelas karena dihukumi izhar syafawi. Tayran, ran aba, tanwin baik itu fathatain, kasratain, dhammatain bertemu dengan salah satu huruf halqiyah termasuk huruf hamzah di sini, maka harus dibaca dengan jelas, dihukumi izhar halqi. Izhar halqi dibaca jelas. Tayran, ran ababil. Ba dibaca panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya fathah. Ababil panjang sampai 6 harokat. Tarmihim, ra tebal, sukun sebelumnya fathah maka dibaca tebal, dihukumi tafkhim. Tarmihim, minya panjang karena ada ya sukun sebelumnya harokat kasrah, dibaca 2 harokat. Tarmihim bi. Nah, perhatikan didengungkan disertai dengan tahanan, ya, ditahan 2 harokat disertai dengan gunnah. Tarmihim bi, ditahan, mimnya disamarkan, dihukumi ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi memiliki 1 huruf, yakni huruf ba. Jika ada mim sukun bertemu dengan ba maka dihukumi ikhfa syafawi. Mimnya dibaca samar, ditahan 2 harokat dan didengungkan.
tarmihim bihijarah. Bihija dibaca panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya fathah. Ratim ditahan 2 harokat karena bertemu dengan huruf mim. Tanwin bertemu dengan mim dihukumi idgham bi gunnah. Idgham dimasukkan tanwinnya ke dalam huruf mim, kemudian ditahan 2 harokat disertai dengan gunnah. Ratim tidak boleh dibaca min ya, jadi nunnya disamarkan dihukumi ikhfa hakiki. Nun sukun bertemu dengan sin. Min sij ya, ditahan 1 harokat. Setiap huruf yang bertasydid ditahan 1 harokat kecuali nun dan mim bertasydid. Jil mad arid lisukun dibaca sampai 6 harokat. Faja'alahum ka mim sukun bertemu dengan kaf dibaca izhar, dibaca jelas karena dihukumi izhar syafawi. Ka'as huruf shad ini memiliki beberapa sifat yang harus diperhatikan oleh para pembaca Al-Quran. Jangan sampai sama pengucapannya dengan huruf sin, karena berbeda sifat, berbeda cara pengucapan. Jadi huruf shad ini lidahnya harus terangkat dengan suara yang tebal. Ka'as fim ditahan 2 harokat disertai gunnah dihukumi idgham bi gunnah. Ma'kul hamzah ya, dibaca jelas ma'kul karena hamzah ini memiliki beberapa sifat, di antaranya adalah sifat syiddah. Syiddah itu artinya tertahannya suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Tidak boleh dibaca makul. Yang harus dibaca jelas di dalam bacaan riwayat Hafs An-Asim min Tariq Asy-Syatibiyah. Makul panjang sampai 6 harokat karena dihukumi mad arid lis-sukun. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ulasan singkat dari hukum-hukum bacaan yang terdapat pada surah Al-Fil. Semoga bermanfaat, dan sebelum kita akhiri majelis kita baca terlebih dahulu ayat pertama sampai ayat terakhir. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Itulah bacaan surah Al-Fil. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.